Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. TNI itu akan hadir pada saat negara memerlukannya. Dia itu punya perangkat ya, perangkatnya itu sudah sangat canggih. Mengukur AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Penyidik sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Penyidikan nanti kantor polisi dan Habib Rizik itu akan dipanggil. Yang dihalang itu apa? Tidak ada upaya menghalang. Dia menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh Laskar. Itu omongan orang yang nggak ngerti forensik. Kiki begitu, mana bisa forensik itu omongan itu nggak bisa. Itu Anda. Itu upaya memutarbalikkan fakta yang tidak pada tempatnya. Upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta, hentikanlah. Proses itu butuh waktu ya, supaya kita tidak salah menghukum orang dan tidak melepaskan orang salah yang seharusnya dihukum. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya, monitor. Baik keterangan saksi, baik itu juga olah TKP, juga prarekonstruksi maupun rekonstruksi nantinya, keterangan-keterangan saksi yang ada, ini masih dikumpulkan oleh para penyidik, termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Tetet aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetet terus, nanti ya. Musuh punya pistol, kita nggak punya. Pistol call itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kalau meletus semua belum tentu kena semua, saudara. Kalau kena belum tentu mempan, saudara. Saya pertegas di sini bahwa ya, nanti akan kita jelaskan lagi, ini sedang dikumpulkan investigasi, nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana. Jadi yang mencoba dikirimkan jelas oleh Panglima adalah dinyatakan oleh Panglima, jangan bermain-main dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan bermain-main menjual apapun yang tidak untuk kepentingan nasional Indonesia, dan jangan main-main tentang persatuan-kesatuan. Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, nah ini yang mesti dikhawatirkan, mengontrol umatnya nggak mampu, sementara dia melatih umatnya, memperkokoh umatnya untuk memenggal kepala orang, untuk melecehkan negara, menghina kepala negara, menghina lambang-lambang negara. Alasan penahanan ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Hal ini disampaikan Jokowi saat menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, mulai dari tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI.
Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Jokowi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Jokowi juga menegaskan bahwa tidak boleh ada masyarakat yang semena-mena dapat melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Jokowi juga minta bahwa aparat penegak hukum tidak boleh mundur sedikit pun, namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Namun kata Jokowi, aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dan menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangan secara wajar dan terukur. Dan jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika dalam proses hukum tersebut memerlukan keterlibatan lembaga independen, ujar Jokowi, sudah ada Komnas HAM di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, kata Jokowi. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia. Peristiwa penembakan terhadap 6 laskar FPI terjadi pada Senin dini hari lalu, sekitar pukul 00.30 di tol Jakarta Cikampek KM 50. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran menjelaskan alasan anak buahnya mengambil tindakan itu karena mobil penyidik dipepet dan diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh 10 orang anggota FPI. Terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai laskar khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim polisi tersebut. Menurut Munarman, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, serta terbiasa dengan tangan kosong. Dia menilai polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai senjata ini. Ditembak mati, kemudian ditempelkan senjatanya di. Sempat salah satu laskar mengirimkan voice note. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang akan sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk dalami semuanya.